Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pengisian SKP di tahun 2022 ini khusus bagi jabatan pelaksana. Nah, untuk jabatan fungsional tertentu yaitu guru saat ini masih dalam tahap untuk proses koordinasi dengan bidang GTK. Karena untuk guru saat ini WPT-nya itu yang masih ada beberapa sedikit permasalahan. Tapi untuk yang jabatan pelaksana saat ini sudah dapat melaksanakan pengisian SKP di tahun 2022 ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa berikan komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, maka sampaikan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita simak informasi atau tutorial berikut ini. Untuk tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu cara pengisian SKP-nya. Dan di sini Bapak Ibu harus membuat perjanjian kinerja agar dapat mengisi SKP di tahun 2022 ini. Akan tetapi Bapak Ibu juga bisa mengisi atau Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengisikan SKP yang di tahun kemarin atau urian kerja yang di tahun kemarin pada SKP di tahun 2022 ini. Nah, langkahnya seperti ini. Bapak Ibu bisa masuk pada e-master Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa pilih SKP. Nah, di sini Bapak Ibu, jika dashboard SKP Bapak Ibu masih tahun 2021, maka di sini Bapak Ibu harus melakukan setting tahun terlebih dahulu. Langkahnya Bapak Ibu bisa masuk pada setting tahun, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa pilih tahun 2022, kemudian Bapak Ibu bisa klik save. Seperti itu langkah untuk setting tahun. Sehingga tampilan awal dashboard SKP Bapak Ibu yaitu SKP tahun 2022. Selanjutnya yang dilakukan adalah kita masuk pada informasi SKP. Nah, untuk informasi SKP di sini yang Bapak Ibu masukkan adalah mulai aktif bekerja, yaitu mulai tanggal 3 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Desember tahun 2022. Itulah yang Bapak Ibu masukkan pada informasi SKP ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik tambah. Kemudian tahunnya di sini otomatis akan terisi ketika Bapak Ibu setting tahun 2022. Informasi SKP-nya saya pilih awal tahun. Kemudian model SKP saya pilih JAJF untuk jabatan pelaksana maupun fungsional. Jadi kita pilih JAJF. Periodenya 3 Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2022. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan periode awalnya 3 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Desember tahun 2022. Pejabat penilai kinerjanya ini adalah atasan langsung Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ini di lembaga, maka atasan langsungnya bisa kepala sekolah, kemudian atasan bandingnya adalah kepala cabang dinas. Saya contohkan saja. Untuk atasan langsungnya di sini. Kemudian atasan bandingnya adalah kepala cabang dinas. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih dan mengisi data ini, maka Bapak Ibu bisa lakukan save, kemudian klik OK. Setelah Bapak Ibu membuat informasi SKP, di sini Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk mengaktifkan. Yang awalnya N kita ubah menjadi Y dengan cara aktifkan. Nah, langkahnya Bapak Ibu bisa klik tombol pensil yang ada di sini, aktifkan, sehingga N di sini akan berubah menjadi Y. Kita aktifkan seperti ini. Dan saat ini sudah berubah menjadi Y. Misalnya Bapak Ibu belum mengaktifkan, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses untuk langkah selanjutnya. Nah, setelah aktif seperti ini, kita bisa masuk pada langkah selanjutnya, yaitu pada fitur SKP. Nah, ini yang menjadi sedikit perubahan pada SKP ini. Untuk kemarin SKP ini tidak muncul atau tidak ada pada fitur Bapak Ibu, tapi saat ini fitur SKP ini sudah muncul. Nah,
Fitur SKP di sini yaitu memilih uraian kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memasukkan rencana kinerja dan indikator kinerja seperti yang telah pernah Bapak Ibu masukkan pada format Excel di tahap kedua kemarin di tahun 2021. Sama persis Bapak Ibu. Hanya saja bedanya kalau di sini kita tinggal memilih saja sesuai dengan yang ada di sini dengan uraian tugas Bapak Ibu. Kalau kemarin di tahun 2021 tahap kedua kita menginputkan manual pada Excel. Tapi untuk saat ini kita tinggal memilih saja. Langkah memilihnya seperti ini. Di sini Bapak Ibu misalnya ada unsur utama dan unsur tambahan, maka Bapak Ibu bisa masukkan kedua-duanya. Tapi ketika Bapak Ibu hanya unsur utama saja, maka Bapak Ibu bisa tambahkan kinerja utama di sini, diklik. Jadi pada rencana kinerja Bapak Ibu bisa tekan atau klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih. Nah, bisa memilih rencana kinerja utama Bapak Ibu. Salah satu contoh di sini surat masuk. Nah, saya ketikkan saja surat masuk. Kemudian kita cari dan pastikan Bapak Ibu di sini ya Bapak Ibu antara rencana kinerja, indikator kinerja, kemudian dengan unit kerja pengampu IKI ini harus diperhatikan benar. Kenapa? Karena agar sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu pilih. Salah satu contoh ini adalah pengadministrasi umum. Jadi di sini pengadministrasi umum. Nah, pada PK yang bersangkutan di sini muncul jumlah surat masuk yang sudah didisposisi. Maka saya cari surat masuk yang mirip-mirip dengan itu Bapak Ibu disposisi. Misalnya Bapak Ibu bingung karena terlalu banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan Ctrl F, kemudian cari disposisi, misalnya jumlah surat masuk yang telah didisposisi, jumlah surat masuk yang sudah didisposisi. Nah, ini tapi pada pengadministrasi persuratan, yang bersangkutan adalah pengadministrasi umum, kita cari. Nah, di sini ya Bapak Ibu, sudah saya ketemukan satu. Ini pada pengadministrasi umum pada cabang dinas pendidikan. Nah, ini karena yang bersangkutan ini adalah staf di cabang dinas, saya pilih yang ini. Dan pastikan nantinya Bapak Ibu untuk memperhatikan betul di sini, jangan di skip ya Bapak Ibu. Setelah itu di sini tidak akan bisa dirubah. Jadi yang menginputkan di sini adalah fasilitator di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja, kemudian klik save. Ini pada fitur SKP. Nanti untuk pengisian targetnya ini pada rencana aksi yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, untuk ini saya contohkan 2 poin saja. Tapi Bapak Ibu nanti mencari sesuai dengan uraian tugas Bapak Ibu. Ada berapa poin, maka Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Saya tambahkan satu lagi. Sama seperti tadi kita cari di sini, dan ini kata kuncinya pemberian kode surat. Nah, pemberian kode surat dan lembar disposisi. Kode surat, ini kata kuncinya adalah kode surat. Nah, saat mencari seperti ini, Bapak Ibu pastikan datanya itu yang mirip-mirip dan sesuai dengan jabatan Bapak Ibu, penanggung jawab Bapak Ibu. Misalnya, di sini unit kerjanya pengadministrasi pada cabang dinas pendidikan. Nah, ini yang mirip, maka kita pilih yang ini. Jadi di sini kan banyak Bapak Ibu. Nah, kita harus perhatikan benar. Takutnya ada kesalahan. Ini pengadministrasi umum pada cabang dinas, jumlah surat masuk yang sudah direkap dan diberi kode petunjuk. Misalnya yang mirip dengan ini, karena ini hanya contoh, maka saya pilih yang ini. Jadi perhatikan penanggung jawab jabatan pengampu IKI dan unit kerja pengampu IKI. Ini harus diperhatikan benar. Jangan sampai salah memasukkan. Maka saya pilih yang ini yang sesuai, dan ini tinggal kita save saja tanpa perlu mengubah target ataupun satuan surat. Nah, setelah ini selesai kita isi, tentunya Bapak Ibu misalnya ada beberapa poin, maka masukkan keseluruhan. Tapi karena ini hanya contoh, jadi saya hanya isi 2 saja. Kemudian setelah memasukkan semua, perhatikan di sini Bapak Ibu. Rencana hasil kerja yang di pimpinan intervensi, rencana hasil kerja, dan indikator kinerja. Ini persis yang pernah Bapak Ibu buat pada tabel Excel. Akan tetapi di sini kita tinggal memilih saja. Dan pastikan harus benar, harus sesuai. Jangan asal pilih.
pastikan unit kerjanya yang tadi, kemudian pengampu jabatan Bapak Ibu itu harus sesuai, jangan sampai salah memilih. Misalnya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung. Kirim ke atasan langsung, Bapak Ibu klik dari draft, di sini akan muncul verifikasi atasan BV, di mana artinya BV ini belum diverifikasi, dan Bapak Ibu di sini langkahnya konfirmasi ke atasan langsung Bapak Ibu agar SKP, menu SKP Bapak Ibu ini diverifikasi oleh atasan langsung Bapak Ibu. Nantinya atasan langsung Bapak Ibu di sini akan menyetujui SKP yang telah Bapak Ibu kirim. Nah, ini dengan cara di sini proses untuk disetujui, proses setuju dan proses seperti itu. Setelah atasan langsung Bapak Ibu menyetujui, coba Bapak Ibu reload SKP Bapak Ibu. Nah, yang barusan ini adalah akun dari atasan langsung yang bersangkutan ya Bapak Ibu. Yang ini adalah yang satunya akun dari individu masing-masing. Coba kita reload dan kita tunggu. Nah, di sini verifikasi atasan setuju.